Yang ketiga, menjalankan Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dara Puspitasari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nani Mundui, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Gresik. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas hukum perlindungan konsumen. Let's get started. Oke, sebelum itu teman-teman udah tahu belum apa arti dari konsumen? Udah tahu belum? Belum? Baik, berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun online, seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Di sini pemerintah juga mengatur yang menjadi hak konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Kemudian yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Nah, selanjutnya juga diatur mengenai kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Kemudian apa sih alasan konsumen butuh perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kehidupan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Apa sih tujuan perlindungan konsumen? Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, selain konsumen,
Ada juga pelaku usaha. Teman-teman udah tahu belum? Oke, berdasarkan asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka diatur juga mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jenis perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen yang pertama ada mengerek harga. Masalah pengerekan harga dapat terjadi apabila terdapat satu atau banyak pelaku usaha yang memonopoli peredaran sebuah produk. Akibatnya, konsumen terpaksa membeli produk tersebut dengan harga yang tinggi. Kemudian yang kedua ada menurunkan mutu produk. Seiring dengan upaya memonopoli produk, pelaku usaha biasanya menurunkan mutu produk yang dihasilkan juga. Hal ini tentu akan merugikan konsumen. Yang ketiga, menjalankan kebijakan dumping. Dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah bila dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri. Pelaksanaan dumping dinilai akan merugikan konsumen dan mematikan pasaran di dalam negeri sehingga pangsa pasar luar negeri bisa terkerek lebih tinggi. Yang keempat, memalsukan produk. Pelaku usaha merekayasa suatu produk hasil buatan sendiri sehingga bentuk atau rasa produk akan menyerupai orisinal milik perusahaan lain dengan tujuan dapat menjualnya dengan harga pasaran. Selain merugikan konsumen yang tidak mengetahui sebagai produk palsu, perusahaan pemilik produk original juga akan terkena dampak negatif pada saat pemalsuan produk akhirnya diketahui masyarakat. Harapannya oleh pelaku usaha mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan menjualkan produk tersebut. Namun, konsumen merasa dirugikan dengan barang palsu tersebut. Ada salah satu contoh kasus tentang hukum perlindungan konsumen. Berita yang cukup mengejutkan akhir-akhir ini adalah ditemukannya bakso yang dioplos dengan daging babi atau daging celeng. Selain mengoplos bakso menggunakan daging babi, pada kemasan bakso tersebut juga terdapat label halal MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Logo tersebut berada di sebelah kanan kemasan bakso yang dengan corak warna biru tersebut. Berita ini sangat mencemaskan masyarakat, terutama para penggemar bakso, terkhusus bagi umat Islam, karena daging babi diharamkan untuk dimakan. Mengoplos daging babi dengan daging sapi sungguh perbuatan yang biadab dan tak bermoral. Hanya mementingkan keuntungan ekonomi belaka tanpa memperhatikan efek negatifnya. Persoalan pengoplosan bakso daging sapi dengan daging babi tidak hanya karena mahalnya daging sapi dan murahnya daging babi, tetapi ada keyakinan dari para pedagang bakso atau pedagang makanan bahwa daging babi itu memang lezat bila dimakan. Tentu pengaruh kelezatan inilah yang mendorong ide kreatif dari para pedagang makanan atau pedagang bakso secara sembunyi-sembunyi, kemudian mengoplos dengan daging babi tanpa memikirkan dampak keributan yang lebih besar yang akan ditimbulkan di kedepannya. Jadi buat teman-teman yang suka kulineran atau pecinta bakso harus tetap hati-hati dengan teror kasus yang seperti ini. Anehnya, produsen dan pengusaha makanan seperti tidak merasa berdosa memasukkan unsur zat-zat berbahaya tadi ke dalam makanan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalangan pedagang makanan menyatakan tahu akan dampak bahaya yang disebabkan oleh daging babi atau pengawet-pengawet makanan yang mereka campur atau oplos dengan daging atau makanan yang mereka jual. Namun mereka tetap menggunakannya. Wah, ini udah kelewat parah sih. Jadi hal ini terjadi karena demi omset dan memprioritaskan penjualan produk sehingga uang di atas segalanya, sehingga
produsen rela mengorbankan kesehatan orang lain demi omset yang tinggi. Ironisnya, para konsumen tak menyadari bahaya yang mengancam kesehatan, bahkan keselamatan jiwa akibat kandungan daging babi atau bahan berbahaya dari makanan tersebut. Selain merupakan daging yang mengandung kolesterol tertinggi, daging babi juga menjadi mediator mujarab bagi tempat berpindahnya puluhan penyakit yang semula ada dalam hewan babi, kemudian berpindah ke dalam tubuh manusia. Seorang ilmuwan Jerman, Dr. Murat Hoffmann, dalam bukunya menyatakan bahwa memakan daging babi yang terjangkit cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolesterol dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan kemungkinan terserang kanker usus, iritasi kulit, eksem, dan rematik. Kemudian keterbatasan ekonomi yang disinyalir masih merupakan salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat mengonsumsi produk makanan dalam bentuk harga yang murah tanpa melihat efek buruk di kemudian harinya. Selain faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap keamanan, kelayakan, dan mutu produk, serta masih minimnya sistem pengawasan dari Kementerian Perdagangan atau Kemendak, kemudian Kementerian Pertanian atau Kementan, dan jajaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, termasuk sistem penegakan hukum atau law enforcement. Meskipun pihak BPOM dan pihak terkait sering melakukan pengawasan, sidak, dan razia, serta menemukan makanan berbahaya dan bakso babi, tapi pihak pengedar dan produsen jarang mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Karena tak pernah dihukum, ditambah dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan, mengakibatkan di setiap aspek kehidupan kerap terjadi kebohongan publik guna meraup untung besar. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak informasi atas produk tertentu, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas suatu produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, merupakan suatu hak yang penting bagi konsumen. Adanya hak informasi produk bagi konsumen di pihak produsen menimbulkan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen dalam Pasal 7 huruf B. Sayangnya hak informasi ini sering terabaikan. Perbuatan mengoplos bakso dengan daging babi jelas melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang komposisi yang dicantumkan dalam label makanan. Produsen dianggap tidak jujur karena menuliskan daging sapi pada kemasan produk yang berisi daging babi yang telah dicek hasil laboratorium dan memang benar adanya daging babi tersebut. Pelaku usaha tersebut dapat dijerat hukuman 5 tahun penjara atau maksimal denda 2 miliar. Pemerintah juga perlu menindak tegas produsen, pengrajin, pengedar, penjual, dan pihak terkait bakso babi dengan mengajukan mereka ke pengadilan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan. Menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku akan memberikan efek jerah. Selama ini, pelaku pengedar makanan berbahaya di pengadilan dianggap sebagai tindak pidana ringan. Bukankah makanan berbahaya seperti bakso babi beresiko menimbulkan penyakit yang bisa memakan korban jiwa? Bagaimana tanggapan teman-teman tentang daging sapi yang dioplos dengan daging babi untuk menghasilkan bakso tersebut? Bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.